Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Ananda dan rekan saya Angel Christy Rivansel. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan apa itu teks argumentasi. Secara etimologi, istilah argumentasi diturunkan dari verba to argue dalam bahasa Inggris, yang artinya membuktikan atau menyampaikan. Dalam KBBI, argumentasi merupakan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Teks argumentasi merupakan teks yang berisi opini penulis yang disertai alasan dan pembuktian yang didukung oleh fakta, disampaikan secara logis dan objektif, bertujuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Teks argumentasi adalah teks yang sering digunakan sebagai bekal seseorang yang hendak melakukan debat. Alasan teks argumentasi sering digunakan sebagai bekal sebelum memulai perdebatan dikarenakan isi dari teks ini bisa berupa persetujuan maupun penolakan terhadap suatu fenomena atau peristiwa tertentu. Baik penolakan maupun persetujuan yang dituliskan dalam teks argumentasi harus dilengkapi dengan alasan yang logis dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Pada proses pembuatannya, teks argumentasi bisa dilakukan secara logis dan kritis dengan penelitian secara langsung, wawancara, penggalian data melalui literasi, dan masih banyak lagi. Seorang penulis harus mampu menunjukkan sumber data dan fakta yang terpercaya dengan tujuan dapat menebalkan keyakinan pembaca atas pendapat yang disampaikan. Tujuan teks argumentasi. Yang pertama, meyakinkan pembaca dan pendengar agar memiliki pendapat yang sama dengan penulis. Yang kedua, menyampaikan pandangan. Dan yang ketiga, mengubah pandangan. Selanjutnya, kita masuk ke ciri-ciri teks argumentasi, di mana ciri-ciri ini menjadi identitas teks argumentasi yang dapat membedakan teks argumentasi dengan teks lainnya. Baiklah, ciri-ciri teks argumentasi yang pertama. 1. Isi teks argumentasi memberikan penjelasan mengenai gagasan, pendapat, atau keyakinan yang ditulis penulis. Yang kedua, teks argumentasi memerlukan fakta yang dilengkapi dengan data-data yang valid. Yang ketiga, teks argumentasi berisi mengenai teks yang memberikan pendapat tetapi juga disertai data yang jelas. Yang keempat, dalam membuat teks argumentasi, penulis harus menyertakan data-data pendukung untuk memperkuat ide atau pendapatnya. Yang kelima, teks argumentasi harus disampaikan secara logis dan objektif. Dan yang keenam, teks argumentasi memiliki struktur yang terdiri dari pendahuluan, badan argumen, dan kesimpulan. Lalu, kita masuk ke dalam struktur teks argumentasi. Struktur teks argumentasi terdiri dari 3 struktur. Bagian yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan bertujuan untuk menarik perhatian pembaca dan memperkenalkan topik yang akan dibahas, menunjukkan dasar-dasar mengapa argumentasi dikemukakan, menyajikan argumen awal yang akan dikembangkan pada bagian badan argumen. Bagian yang kedua, badan argumen. Badan argumen berisi argumen-argumen yang mendukung pendapat atau ide yang disampaikan. Argumen-argumen tersebut harus didukung oleh data atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Sampaikan argumen-argumen secara logis dan objektif. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan jelas. Sertakan contoh atau ilustrasi yang dapat memperkuat argumen yang disampaikan. Dan bagian yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulan merupakan rangkuman dari argumen-argumen yang telah disampaikan. Kesimpulan harus dapat memperkuat atau menolak pendapat atau ide yang disampaikan. Jangan lupa untuk menyertakan opini penulis terhadap topik yang dibahas.
Jenis-jenis teks argumentasi. Dalam praktek dan tujuan penulisannya, suatu teks argumentasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Jenis yang pertama yaitu teks sebab akibat. Jenis teks ini berisi argumen-argumen yang menjelaskan tentang data-data yang melahirkan isu yang sedang menjadi pokok pembahasan. Jenis yang kedua yaitu teks argumentasi persamaan. Jenis ini merupakan teks yang dituliskan dengan mengedepankan prinsip persamaan sebelum diambil suatu kesimpulan. Jenis yang ketiga yaitu teks argumentasi perbandingan. Jenis ini dituliskan dengan melakukan perbandingan data dan fakta secara komparatif. Jenis yang keempat, teks argumentasi autoritas. Jenis ini dituliskan berdasarkan pandangan seseorang yang memiliki keahlian tertentu dalam menyikapi suatu peristiwa. Dan yang kelima, teks argumentasi kesaksian. Jenis ini dituliskan dengan berdasarkan pengalaman seseorang yang memiliki keterkaitan dengan suatu isu yang sedang disoroti. Langkah-langkah menyusun teks argumentasi. Yang pertama, tentukan topik atau tema yang akan dibahas dalam teks argumentasi. Yang kedua, tentukan tujuan dari penulisan teks argumentasi. Yang ketiga, riset dan kumpulkan data atau fakta yang dapat mendukung argumen yang akan disampaikan. Yang keempat, buat kerangka atau outline dari teks argumentasi yang akan ditulis. Yang kelima, susun argumen-argumen yang kuat dan didukung oleh data atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, sampaikan argumen-argumen secara logis dan objektif. Yang ketujuh, gunakan bahasa yang mudah dipahami dan jelas. Dan yang kedelapan, jangan lupa untuk menyertakan kesimpulan yang dapat memperkuat atau menolak pendapat atau ide yang disampaikan. Kesimpulan, teks argumentasi adalah teks yang ditulis untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat dengan disertai data dan fakta yang akurat. Sebagai alasan dan bukti, tujuan teks argumentasi adalah untuk mempengaruhi atau meyakinkan pembaca agar memiliki pemikiran yang sama dengan penulis. Sekian dari kami, dari Nur Ananda dan Angel Christy Rivansel. Kami ucapkan terima kasih.